Oke anak-anak, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi ilustrasi. Ibu izin untuk presenting ya. Oke, Bu. Oke, sekarang tentang gambar ilustrasi. Sebelum ke materi, apa kalian udah gak asing nggak sih sama ilustrasi? Pasti udah sering lihat ya yang namanya ilustrasi. Ya, Bu. Tapi kalian ngerti nggak sih secara deskripsi atau tujuan dan manfaat dari ilustrasi tersebut? Belum, Bu. Masih kurang paham, Bu. Oke, jadi ini Ibu akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat juga dengan jenis-jenis ilustrasi agar lebih memberi pemahaman kepada kalian tentang ilustrasi. Oke, jadi ilustrasi adalah suatu karya seni rupa dua dimensi yang berupa gambar tangan manual atau gambar dari hasil digital berupa komputer atau fotografi atau kombinasi keduanya, baik warnanya hitam ataupun colorful ataupun hitam putih, yang mempunyai fungsi sebagai penerang atau penghias untuk memperjelas atau memperkuat arti dari suatu teks yang disertainya. Jadi, itu adalah fungsinya dengan tujuannya ilustrasi yaitu memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, mempertegas, menghiasi, atau menerangkan sebuah cerita, puisi, tulisan, maupun yang lainnya. Jadi di sini ilustrasi itu fungsinya lumayan kuat ya anak-anak buat memperjelas suatu informasi yang disampaikan. Kadang kalau informasi yang disampaikan hanya berupa teks doang, audiens yang membacanya atau melihat itu kayak apa sih ini nggak jelas banget, apalagi misalnya informasi yang disampaikannya tuh sebuah tutorial. Kayak kita kan sekarang lagi pandemi nih, kan ada tutorial menggunakan cuci tangan yang hanya diinjak itu kan nggak semua orang langsung paham gitu kan, kayak penggunaannya gimana sih, apalagi ini adalah suatu adaptasi kebiasaan baru. Nah di situ fungsi ilustrasi juga sangat penting, kayak kita bisa ngasih instruksi melalui ilustrasi dan teks di sebuah alat itu. Jadi orang yang melihatnya, oh gini caranya dengan menginjak yang kanan untuk air, misalnya yang kiri untuk sabun. Jadi orang tuh nggak misinformasi. Gimana kalau misalnya misinformasi karena nggak tahu dia asal pencet, yang keluar malah sabun. Jadi kan hambur juga. Jadi sangat pentingnya sebuah ilustrasi menggambarkan sebuah suatu kondisi juga. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sejarah ilustrasi. Pasti banyak yang belum tahu nih ilustrasi itu dari apa sih, gitu kan? Nah, jadi ilustrasi itu berawal dari adanya lukisan-lukisan gua zaman prasejarah seperti Gua Altamira dan Lascaux. Nah, yang ada di gambar ini adalah Gua Altamira, bentuknya seperti banteng atau hewan berkaki empat, tapi lebih mirip ke banteng ya. Dan setelah itu ilustrasi berkembang sangat pesat dengan teknik cukil gitu kan. Teknik cukil itu sempat populer pada abad ke-8 di daerah Jepang dan Cina. Nah, baru di abad ke-15 ditemukan mesin cetak Gutenberg. Nah, ini ya mesin cetak Gutenberg itu kenapa disebut mesin cetak Gutenberg? Karena penemunya adalah Gutenberg. Nah, mesin ini kemudian eh, memproduksi banyak sekali ilustrasi yang mana ilustrasi ini kita ambil daerahnya di Amerika, populer, udah merebah ke surat kabar, majalah, sampai ke buku ilustrasi, walaupun saat itu ilustrasi belum memasuki era digital ya. Nah, karena sekarang udah masuk ke era digital, berarti ilustrasi semakin berkembang, apalagi banyak sekarang malah ilustrasi itu dijadikan sebuah profesi seperti ilustrator. Nah, biasanya media digital yang digunakan untuk membuat ilustrasi itu adalah Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, ataupun CorelDRAW, atau yang sekarang lagi marak digunakan sama anak-anak tuh Canva, yaitu udah bisa termasuk ke ilustrasi.
ataupun PixArt juga bisa itu untuk di handphone ya anak-anak. Lalu gimana sih Bu kalau perkembangan ilustrasi di Indonesia? Nggak jauh beda sih sama perkembangan ilustrasi secara global. Nah ini nih, perkembangan ilustrasi secara di Indonesia maksud Ibu, itu sebenarnya udah dikenal, udah lama banget dari zaman Belanda. Nah, dibuktikannya itu dengan ditemukan gambar di dinding-dinding gua, sama kayak tadi juga kan penemuan pertamanya di gua. Nah, ini adalah gua Leang-Leang yang ada di Maros, Sulawesi Selatan pada zaman Paleolitikum, masih zaman batu ya. Nah, gambar tersebut tuh berupa jiplakan telapak tangan yang bentukan warna merahnya itu diambil dari perpaduan tanah sama minyak dari hewan, karena mungkin dulu nggak ada yang namanya pewarna ya, jadi mereka tuh cerdas mensiasatinya dengan menggunakan tanah dan minyak hewan, karena minyak seperti yang kita ketahui ya lumayan membuat warna lebih pekat dan lebih menempel pada suatu benda. Nah, setelah banyak mengenal ilustrasi, banyaklah perkembangan ilustrasi di Indonesia, terutama kan yang awalnya di gua nih di batu. Nah, udah mulai ada kertas, daun lontar, jadi membuat ilustrasinya itu di daun lontar tersebut dan dibuatlah seperti wayang beber. Tahu kan wayang beber yang ada di Jawa itu menjelaskan sebuah cerita step by step gitu di sebuah lontar, nanti diceritakan sama yang penceritanya atau disebut juga dalang. Nah, seni ilustrasi modern tuh baru berkembang pada tahun 2000-an. Nah, 2000-an itu di Indonesia juga udah masuk era digitalisasi kan. Nah, udah ada yang namanya ilustrator. Nah, mulai dah merebak kayak yang tadi Ibu jelaskan juga di sejarah yang Amerika itu ke media bukan media sosial, maksud Ibu tuh kayak media digital seperti majalah, komik yang kayak gitu udah banyak banget gitu. Dan cukup digemari pada saat itu karena televisi juga kan belum sewah sekarang dan media sosial juga belum sewah sekarang. Jadi ilustrasi juga termasuk sebuah hiburan pada zamannya. Oke, di sini Ibu juga mau menjelaskan jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada 8 ya totalnya. Yang pertama, ilustrasi untuk cerita dimaksudkan untuk menjelaskan visualisasi tentang suatu cerita dan biasanya ini dibuat untuk cerita pendek atau komik atau misalnya fiksi gitu kan. Nah, ini tuh mengambil suatu bagian dari suatu cerita, nanti divisualisasikan, lebih ke penggambaran gimana sih kondisi atau suasana di cerita tersebut. Lalu selanjutnya, ilustrasi untuk ilmu pengetahuan. Ini biasanya ada di buku paket di waktu kita sekolah, kita juga sekarang lagi sekolah ya. Di buku paket kalian tuh biasanya ada. Ibu masih ngasih contoh misalnya di bagian tahapan perkembangbiakan nih, pasti ada yang namanya ilustrasi, kan kita nggak bisa ngebayangin gimana sih perkembangbiakan katak atau kodok itu dari mulai telur sampai ke katak dewasanya gitu kan. Kalau kita cuman baca doang nggak terbayang seperti apa perkembangannya. Nah, ilustrasi itu fungsinya untuk memperjelas dari suatu proses tersebut. Lalu ilustrasi sampul buku. Nah, sampul buku juga kan fungsinya untuk memberikan visual keseluruhan isi buku. Kan kita kalau misalnya mau beli ya, pasti dilihat-lihat dulu ini sampulnya tentang romance misalnya ceritanya. Pasti hal-halnya juga berbau romance, misalnya ada dua sejoli pasangan. Atau misalnya kita mau horor nih, pasti sampulnya itu bertemakan ya gelap-gelapan atau misalnya ada darah. Kan nggak mungkin ya kita misalnya mau beli suatu buku bergenre misalnya anak-anak kayak yang cerita-cerita lucu, tapi depan sampulnya itu ada tengkorak atau misalnya gore-gore gitu kan nggak sesuai gitu. Nah, ilustrasi itu juga fungsinya untuk menyesuaikan dari isi dari buku tersebut. Selanjutnya ada ilustrasi naturalis yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataannya atau sebenarnya, atau bisa disebut juga realistis ya. Lalu selanjutnya ada ilustrasi dekoratif
berfungsi sebagai penghias suatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan, dibuat gaya dengan berbagai style. Nah, misalnya ini fungsinya kayak ada di desain grafik. Kalau kalian lihat feed suatu organisasi nih, pasti ada kayak perintilan-perintilan di gambarnya itu. Nah, itu termasuknya ke ilustrasi dekoratif untuk mempercantik gitu ya. Nah, selanjutnya ada gambar kartun. Gambar kartun ini biasanya berupa tokoh manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, fungsinya itu untuk menghibur, kayak yang seperti kita ketahui ya, gambar kartun yang udah nggak asing, kayak SpongeBob, Doraemon. Nah, itu juga kayak merealisasikan alur cerita yang sudah dibuat oleh sutradara atau penulisnya. Lalu selanjutnya ada gambar karikatur. Gambar karikatur ini biasanya untuk kepentingan politik atau kritikan. Nah, ini biasanya bentuknya kepalanya tuh lebih gede daripada badannya. Nah, ini biasanya juga ditemukan di majalah atau koran. Dan yang terakhir ada karya sastra berupa gambar ilustrasinya ya, cerpen atau sajak puisi. Nah, itu gunanya untuk menarik minat orang untuk membaca cerita. Fungsinya juga kan bertujuan untuk memberikan penguatan atau penegasan isi dari narasi tersebut. Apalagi nih, kayak puisi, pasti ada kayak suatu gambar yang atau ilustrasi yang agak abstrak gitu kan, menjelaskan dari isi dari puisinya tersebut. Nah, seperti itu anak-anak ada 8. Jadi yang pertama itu ilustrasi untuk cerita, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga untuk sampul buku, yang keempat naturalis, yang kelima dekoratif, keenam gambar kartun, ketujuh gambar karikatur, dan yang terakhir ilustrasi sastra. Boleh diingat-ingat ya anak-anak. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan sejauh ini. Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bentuk objek dan jenis-jenis ilustrasi, yaitu kayak manual dan digital maupun gabungannya.